Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya menyampaikan sesuatu yang setelah saya pelajari, saudara yang dikasih Tuhan, ternyata hal ini sangat berhubungan dengan situasi kita hari-hari ini, di mana pemerintah, bukan hanya Indonesia, sekira pemerintah dunia menghimbau warganya, menghimbau rakyatnya untuk physical distance, jarak fisik, ya, sekalipun secara sosial kita bisa berhubungan bahkan melalui internet, melalui media sosial, bahkan ibadah pun seperti ini kita lakukan. Kita mengurung diri di rumah masing-masing, ibadah kita tetap jalankan di rumah masing-masing. Seperti apa yang saya sudah janjikan minggu yang lalu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, anak-anakku, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang pemulihan Pondok Daud. Pondok Daud ini lahir karena hati Daud yang sangat mengasihi Tuhan. Pondok Daud adalah sebuah bangunan tenda yang dibuat oleh Daud, terbuat dari kain kelambu. Jadi ini bukan sebuah bangunan permanen. Nah, kita tahu bersama setelah Daud kemudian ada Salomo yang mendirikan rumah Allah, dan ini adalah bangunan yang megah dan permanen. Dan setelah orang Israel kembali dari pembuangan di Babel, kembali bait Allah dibangun oleh seorang bupati Yehuda bernama Zerubabel bin Shealtiel. Ini juga adalah bangunan yang permanen, tapi sama seperti tabernakel Musa yang dari kemah. Apa yang dibuat oleh Daud, Pondok Daud ini adalah kemah yang tidak permanen dan bahkan jauh lebih sederhana dari tabernakel Musa. Ya, hanya ada satu kemah. Di sekitar pondok itu Daud memerintahkan begitu banyak orang untuk memuji Tuhan siang dan malam. Nah, ini sebenarnya kita mau ngerti, rupanya Pondok Daud itu bukan sekedar kemah biasa, bukan sekedar tenda biasa, tapi di sekitar kemah itu, di sekitar pondok itu, Daud memerintahkan ribuan orang, banyak orang untuk memuji Tuhan siang dan malam selama 24 jam satu hari dan selama 7 hari dalam satu minggu. Bahwa di Pondok Daud menempatkan 4 pemimpin pujian. Ada 4 worship leader di sana. Worship leader yang pertama namanya Kenaya, yang kedua namanya Asaf, yang ketiga namanya Yedutun, dan yang keempat namanya Heman. Kok kayaknya ya kita pernah dengar ya nama-nama ini. Nah, kalau saudara membaca kitab Mazmur, maka ada Mazmur Asaf, ada Mazmur Yedutun, ada Mazmur Heman. Itu sebabnya saya pikir kebanyakan dari Mazmur itu, baik Mazmur Daud, Mazmur Asaf, Mazmur Yedutun, Mazmur Heman, itu ditulis dari Pondok Daud ini. Daud juga menempatkan 7 orang imam untuk meniup nafiri. Dia juga menempatkan 24 pemusik senior, dan 24 ini adalah anak-anak dari Asaf, anak dari Heman, anak dari Yedutun tadi, ya, anak-anak dari para worship leader. Rupanya bukan hanya bapaknya yang worship leader, bukan hanya bapaknya pimpin pujian, tapi anak-anaknya juga bermain musik di Pondok Daud. Daud juga membuat sebuah paduan suara yang terdiri dari 288 orang dan suatu kelompok yang terdiri dari 4.000 pemusik dan penyanyi. Satu grup yang luar biasa banyaknya untuk menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Pondok Daud itu adalah suatu kemah doa, pujian dan penyembahan yang kontinu. Yang di sana ada doa, ada pujian, ada penyembahan yang dinaikkan terus-menerus kehadiran Allah untuk menyenangkan Tuhan. Pondok Daud sangat sederhana, hanya satu tenda, satu pondok. Istimewanya bahwa di sana ada tabut perjanjian. Kendati ini sangat sederhana, tapi ini adalah pondok yang memperkenan hati Allah. Sampai akhirnya Nabi Amos bernubuat. Ya, kalau kita baca Amos pasal 9 ayat 11 sampai 12 itu isinya mirip dengan Kisah Rasul pasal 15 ayat 16 sampai 18, bahwa Allah akan memulihkan Pondok Daud. Berarti Pondok Daud ini ada di hati Allah. Apa perbedaan Pondok Daud dengan kemah Musa? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perbedaan yang pertama adalah bahwa kemah Musa memiliki banyak peralatan. Sementara Pondok Daud itu berbeda dengan kemah Musa, berbeda dengan tabernakel Musa. Tabernakel Musa itu rumit sekali, banyak birokrasinya, banyak peralatannya.
di sana ada yang namanya mezbah korban bakaran. Sudah itu ada tempat untuk mencuci tangan, ya, mencuci kaki, namanya bejana pembasuhan. Nah, hari-hari ini kita lagi disuruh sering-sering cuci tangan, gitu ya, jaga kebersihan. Memang di zaman itu juga harus jaga kebersihan dalam pelayanan, ya, sebelum menyembelih dan selalu melakukan ritual-ritual ibadah. Mereka harus membasuh tangan, membasuh kaki. Ada satu bejana yang diisi air dan mereka bezel dalam bahasa Inggrisnya, dan mereka harus mencuci tangannya di sana. Ada juga yang namanya meja roti sajian. Kalau tadi di bagian halaman, maka ada ruang suci, ruang kudus. Di sana ada 3 peralatan. Ada meja roti sajian, ada menorah atau pelita emas, ada mezbah dupa. Nah, di mezbah ini kemudian imam harus membakar dupa, dan kemudian di ruangan Maha Kudus ada tabut perjanjian. Nah, peralatan-peralatan ini dibuat dari bahan-bahan yang berharga dan mahal. Tapi punyanya Daud, pondok Daud itu kosong. Gak ada menorah di sana, tidak ada mezbah dupa di sana, tidak ada meja roti di sana, dan tidak ada meja roti sajian di sana. Yang ada di sana hanya tabut perjanjian. Itu sebabnya saya bilang tadi bahwa pondok Daud adalah pondok yang paling sederhana, bangunan rumah Tuhan yang paling sederhana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, boleh jadi ini gambaran dari kesederhanaan hari-hari ini yang Tuhan izinkan dialami oleh gereja, tapi kesederhanaan yang berkenan di hati Allah. Sebelum COVID-19 di Medan ada banyak gereja-gereja yang megah, gereja yang besar, jemaatnya ribuan, mewah. Saya kira di gedung-gedung itu dipasang banyak AC supaya dingin, sound system yang nilainya sampai ratusan juta, bahkan mungkin MM-an. Ada lighting yang luar biasa, layar LED ya di depan itu yang luar biasa, canggih, peralatan yang mahal-mahal, bangunan yang nilainya miliaran, begitu luar biasa dan megah. Tidak ada yang salah dengan semuanya itu. Tapi hari-hari ini bahkan mega church, gereja-gereja raksasa sekalipun, karena kondisi harus tutup, ibadah harus pindah ke rumah-rumah, ibadah dilaksanakan hanya dengan peralatan-peralatan sederhana. Syukur-syukur kalau ada gitar, ya kadang-kadang gitar pun tidak ada, sehingga ya alat musik 5 jari, ya tepuk tangan saja. Bayangin dari pakai sound system ratusan juta sampai miliaran, sekarang tinggal tepuk tangan, saudara yang dikasih Tuhan. Ini gambaran kesederhanaan yang Tuhan izinkan. Pondok Daud mengingatkan kita bahwa yang penting dari ibadah itu sebenarnya adalah esensi. Saya takut orang-orang Kristen masa kini sudah kehilangan esensi ibadah. Rupa-rupanya ibadah itu esensinya bukan di alat musik, bukan di peralatan yang banyak dan lengkap, bukan di WL yang sudah canggih dilatih sedemikian rupa, pemusik-pemusik yang lulus dari sekolah-sekolah musik luar biasa, fasilitas LED lighting yang lengkap. Rupa-rupanya saudara yang dikasihi Tuhan, esensi dari ibadah tidak terletak dalam hal-hal yang seperti itu. Ada satu kesamaan antara kemah Musa dengan pondok Daud. Ada satu benda yang sama, yang sama-sama hadir di sana. Itu adalah tabut perjanjian, gambaran dari hadirat Allah, gambaran dari Shekinah glory-nya Allah, gambaran dari Allah yang berkenan kepada ibadah umat-umatnya. Sekali lagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada yang salah dengan peralatan yang megah, dengan gedung yang megah, dengan peralatan yang mahal-mahal. Tapi untuk apa peralatan yang mahal-mahal? Untuk apa gedung yang megah, penuh dengan peralatan yang mahal, AC-nya dingin, tapi kalau hadirat Allah tidak di sana, kalau kuasa Tuhan tidak lagi menjamah umat-umatnya, kalau roh Allah tidak lagi menjamah umat-umatnya, lebih baik ibadah seperti ini
kita ibadah di rumah-rumah, tapi saya berdoa hadir Allah tetap menjamah kita. Jangan seperti kemah suci Musa yang di Silo pindah kemudian ke Gibeon. Ritualnya tetap berjalan, ibadahnya tetap berjalan, korbannya tetap berjalan, tapi tabur perjanjian Tuhan tidak ada di sini. Kalaupun hari ini Tuhan mengizinkan kita beribadah di rumah, peralatannya sederhana, tapi rupa-rupanya hari-hari ini Tuhan ingin kita mengerti dan kembali kepada esensi ibadah. Yang paling penting dari ibadah adalah ketika Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Hal yang kedua, perbedaan antara kemah Musa dengan pondok Daud, bahwa di kemah Musa ada jadwal. Ada jadwal ibadah, ada schedule ibadah yang sudah teratur. Pagi begini, siang begini, malam begini. Ada hari-hari raya yang besar itu 3 kali setahun. Tanggal-tanggalnya juga sudah ditetapkan. Bedanya dengan pondok Daud apa? Di pondok Daud tidak ada schedule. Itu adalah rumah Tuhan, kemah Tuhan, yang umat Tuhan bisa datang dan pergi kapan saja. Di sana dibuka ibadah 24 jam. Itu sebabnya ini ibadah yang sangat revolusioner di zaman itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Belum pernah ada orang yang melakukan seperti ini. Baru Daudlah yang menanamkan penyembahan yang benar kepada orang Israel kepada Tuhannya. Hanya Daud yang waktu itu berani melakukan hal ini. Orang-orang berpikir bahwa mungkin Tuhan akan marah sama Daud karena Daud otak-atik schedule, otak-atik jadwal ibadah. Tapi rupa-rupanya Allah berkenan dengan apa yang dilakukan Daud. Pondok Daud saya sudah sampaikan tadi. Ini bicara tentang doa, pujian, dan penyembahan yang tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh jadwal. Yang ketiga, pondok Daud itu tidak punya liturgi. Sementara kemah Musa ibadahnya itu ada liturgi, ada tata caranya. Jadi kalau mau persembahkan korban pengampunan dosa, tata caranya begini. Kalau mau korban bakaran, tata caranya begini. Ada semua tata caranya. Di gereja perlu ada tata cara, tapi jangan sampai hal-hal ini membatasi kita. Itulah mentalitas ibadah pondok Daud. Memang tetap sekali lagi harus ada keteraturan. Jangan sampai nanti waktu pengumuman saudara bahasa roh semua, ya kacau juga ya. Saya lagi pengumuman saudara bahasa lidah, situ bahasa roh, ya enggak. Kalau kita berkata semuanya harus berlangsung dengan tertib dan teratur. Tapi apa yang saya dimaksudkan dengan mentalitas ibadah pondok Daud, walaupun sedang pengumuman, misalnya sedang pengumuman, hati kita jangan putus sama Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, apa bedanya pondok Daud dengan kemah Musa? Kemah Musa itu dipimpin ibadahnya oleh seorang yang namanya imam besar. Tapi pondok Daud adalah satu pola penyembahan yang tidak bergantung kepada manusia. Di kemah Musa orang Israel hanya bisa datang dengan perantaran imam besar. Dan bahkan imam besar hanya bisa masuk ke ruangan Maha Kudus itu hanya 1 tahun sekali. Tapi di pondok Daud tidak ada imamnya. Ketika mereka masuk ke hadirat Allah, orang itulah imamnya. Inilah konsep paling mendasar dari apa yang disebut oleh Rasul Petrus sebagai imamat yang rajani. Ini rupanya konsep imamat rajani, royal priesthood di dalam perjanjian baru itu lebih dulu dibukakan oleh orang yang namanya Daud. Hari ini kita beribadah, tapi gembala saudara, saya, ibu gembala tidak hadir bersama dengan saudara. Ibadah tanpa kehadiran pendeta, ini pondok Daud. Kalau kita masih beribadah lalu merasa afdol itu kalau ada pendeta, itu masih model kemah Musa, ada imamnya. Tapi pondok Daud itu adalah satu pola ibadah ya, tidak bergantung kepada manusia, ibadah tanpa imam, karena ada imam besar yang sudah menjadi pengantara kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya kita bisa beribadah, kita bisa memuji, kita bisa menyembah, kita bisa saling melayani tanpa harus ada embel-embel jabatan pendeta ataupun orang yang namanya diaken, majelis gereja. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara semua harus
mengerti bahwa pemimpin pujian, pemusik, bahkan kami pengkhotbah, kami ini hanya alat Tuhan. Kami ini hanya loudspeakernya Tuhan. Kami ini hanya sound systemnya Tuhan. Tapi di dalam model penyembahan Pondok Daud, saudara imamnya. Ketika saudara datang kepada Tuhan, ketika engkau datang ke gereja, walaupun dalam pertemuan yang korporat, engkaulah imamnya. Itu sebabnya saudara harus datang beribadah dengan sungguh-sungguh, karena saudara yang sedang melayani Tuhan, saudara sedang menyenangkan Tuhan dengan pujian, dengan penyembahan, dengan pengagungan kita. Engkaulah imamnya. Kalaupun saya tidak bisa hadir di rumah saudara, engkau, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, anak-anakku harus bisa secara mandiri datang kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan pujian kita, melayani Tuhan dengan penyembahan kita. Jadi kalau kita memuji Tuhan, kita semangat. Kalau lihat WL semangat, lalu kita loyo. Waktu lihat WL-nya loyo, itu masih ibadah yang bergantung kepada imam. Tapi ibadah Pondok Daud, walaupun WL-nya loyo, saya mau tetap semangat. Saya ini imam. Ketika aku tepuk tangan, ketika aku memuji Tuhan, walaupun aku duduk di kursi, aku sedang melayani Tuhan. Akulah imamnya. Itu yang namanya imam yang ajaib. Pondok Daud adalah waktu Anda menyembah sekalipun Anda tidak melihat pendeta saudara menyembah. Itulah mentalitas ibadah Pondok Daud. Nah, Kisah Rasul 15, Tuhan ingin pola ibadah Pondok Daud ini dipulihkan di tengah-tengah.